ada tempat untuk para mafia tanah. Karena kita punya presiden namanya Joko Widodo. Karena kita punya Menteri ATR BPN yang telah membentuk Satgas Anti Mafia Tanah itu. Karena itu kita punya nyali dan karena itu kita punya keberanian. Kalau tanpa itu tidak, kawan-kawan. Senin tanggal 2 Oktober tahun 2023. Kantor Gubernur Provinsi Riau. Pernyataan sikap. Kepada yang terhormat. 1. Presiden Republik Indonesia. 2. Kepala Kantor Staf Presiden. 3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 4. Panglima TNI Republik Indonesia. 5. Ketua Satuan Tugas Anti Mafia Tanah. 6. Ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. 7. Menteri ATR BPN Republik Indonesia. 8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 9. Menteri Pertanian Republik Indonesia. 10. Ketua Panja Mafia Pertanahan. 11. Ketua DPR RI. 12. Komisi 2 DPR Republik Indonesia. 13. Gubernur Riau. 14. Kapolda Riau. 15. Ketua DPRD Provinsi Riau. 16. Ketua DPKD Provinsi Riau di Pekanbaru. 17. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 19 Pekanbaru. 18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Riau. 19. Kepala BPN Riau. 20. Bupati Kampar. 21. Ketua DPRD Kabupaten Kampar. 22 Kapolres Kampar. 23 Camat Tapung Hilir. 24 Kapolsek Tapung Hilir. 25 Kepala Desa Kota Garo. Di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan hormat. Teriring doa semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Sejak dari tahun 1996 hingga saat ini tahun 2023, cukuplah selama 27 tahun permufakatan jahat melakukan perampasan dan penggelapan tanah di Takuana Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Riau. Sehingga lahan seluas 2.500 hektar dikuasai dan dimiliki oleh segelintir orang saja. Redistribusi tanah land reform merupakan salah satu bagian dari reforma agraria bertujuan memperbaiki kondisi sosial ekonomi rakyat. Dengan cara membagikan lahan secara adil dan merata kepada warga negara tidak berjalan sebagaimana mestinya akibat penjualan tanah 2.500 hektar oleh oknum tertentu, merupakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga masyarakat suku asli, suku Sakai, Rantau Bertuah dan masyarakat Desa Kota Garo. 2.500 hektar tanah di Takuana Desa Kota Garo seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan pendapatan masyarakat sebanyak 1.250 kepala keluarga sesuai dengan harapan dan semangat amanat reforma agraria, sebagaimana program prioritas nasional yang juga ditingkatkan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Akhirnya akibat permufakatan jahat pada waktu itu oleh oknum tertentu dengan melakukan monopoli dan penggelapan tanah pada tahun 1996, hanya memunculkan berbagai persoalan sosial yang dirasakan saat ini antara lain, kemiskinan, konflik agraria, pengangguran yang terus meningkat di pedesaan dengan kondisi hidup rakyat memburuk. Gerlamata berkomitmen penuh akan menjadi elemen pendukung untuk mencegah serta memberantas mafia tanah. Bersinergi dengan Polri, Satuan Tugas Anti Mafia Tanah dan Kementerian ATR BPN dalam menjalankan program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, demi terwujudnya reforma agraria guna menuntaskan masalah kemiskinan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan, meningkatkan produktivitas tanah, memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki baik secara pribadi, negara, dan tanah milik umum yang pemanfaatannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Bagi Gerlamata mengembalikan 2.500 hektar lahan di Desa Kota Garo agar dapat kembali fungsinya sesuai dengan peruntukan awal, sebagaimana tercantum jelas pada surat yang ditandatangani oleh pelaksana tugas Bupati Haji Muhammad Azali Johan Sarjana Hukum tanggal 3 Juni tahun 1996 perihal persetujuan pendirian kelompok tani, yaitu meningkatkan kesejahteraan pendapatan masyarakat sebanyak 1.250 kepala keluarga bagi kami adalah bentuk perang terhadap mafia tanah. 23 Mei tahun 2023. Berdasarkan pengaduan yang diterima dari Gerakan Lawan Mafia Tanah Gerlamata, Kantor Staf Presiden melalui Kepala Deputi 2 Abednego Tarigan yang membidangi penyelesaian masalah agraria dan penyelesaian masalah program prioritas nasional pada tanggal 23 Mei tahun 2023 telah menyurati Kapolda Riau, Kepala Kantor ATR BPN Riau hingga Bupati Kampar sebagai bentuk tindak lanjut dari pengaduan masyarakat kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Kantor Staf Presiden selain menyimpulkan agar lahan seluas 2.500 hektar dikembalikan kepada warga asli suku Sakai dan kepada masyarakat Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir,
juga meminta aparat penegak hukum agar mengambil tindakan yang diperlukan atas dugaan mafia tanah kepada VM, AG, EK, dan HM yang saat ini masih menguasai tanah tersebut. Dan kantor staf presiden meminta kepada pejabat terkait agar berkenan menyampaikan hasil tindak lanjut penanganan kepada kantor staf presiden paling lambat 1 bulan dari surat itu dibuat. Dan apa yang diupayakan saat ini oleh Gerlamata semata-mata merupakan hak asasi masyarakat suku asli suku Sakai Rantau Bertuah dan masyarakat desa Kota Garo sebagai orang asli Riau, agar suaranya dapat didengar dan masalahnya dapat terselesaikan. Bahwa sudah kewajiban gerakan lawan mafia tanah Gerlamata untuk menjadi jaringan penghubung antara elit eksekutif dan legislatif ke akar rumput dari pusat ke daerah atau sebaliknya, di mana saat ini terjadi berbagai kebuntuan komunikasi dan informasi terkait dengan berbagai persoalan diantaranya penyelesaian konflik agraria guna kepentingan rakyat bangsa dan negara saat ini dan generasi mendatang agar dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo belum lama ini tepatnya pada hari Senin tanggal 18 September tahun 2023 memberikan SK biru kepada 1.000 orang petani hutan di Provinsi Jawa Timur sebagai perwakilan dari Kota Batu, Madiun dan Banyuwangi mendapatkan surat keputusan SK biru, yakni SK pelepasan kawasan hutan yang akan diredistribusikan sebagai area pemukiman penduduk desa. Hal tersebut adalah realisasi tanah objek reforma agraria TORA dari sektor pelepasan kawasan hutan. SK tersebut diserahkan pada acara puncak Festival Lingkungan Iklim Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan LIKE yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK RI di Stadion Gelora Bung Karno di DKI Jakarta. Untuk itu dalam persoalan penyelesaian kasus penggelapan 2.500 hak tanah di Takuana Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kampar, Gerlamata memiliki 3 tuntutan. 1. Meminta Luhut Binsar Panjaitan selaku Ketua Satuan Tugas Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara agar tidak memberi ruang sedikitpun kepada para mafia tanah khususnya pada lahan seluas 2.500 hektar yang terletak di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau yang saat ini masuk dalam kawasan hutan dan dikuasai oleh Ateng CS sejak tahun 1996 menjadi perkebunan kelapa sawit. 2. Bahwa masyarakat Desa Kota Garo dan masyarakat asli suku Sakai dari Rantau Bertuah meminta Kementerian LHK Siti Nurbaya Bakar untuk segera melakukan pelepasan kawasan hutan atau pemutihan pada lahan 2.500 hektar di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau yang saat ini masuk dalam kawasan hutan untuk selanjutnya segera dikembalikan fungsinya sebagai objek reforma agraria. 3. Bahwa masyarakat Desa Kota Garo dan masyarakat asli suku Sakai dari Rantau Bertuah meminta lahan seluas 2.500 hektar yang terletak di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau yang saat ini masuk dalam kawasan hutan dan dikuasai oleh Ateng CS sejak tahun 1996 menjadi perkebunan kelapa sawit untuk segera dikembalikan fungsinya sebagai objek reforma agraria. Dengan harapan besar tanah 2.500 hektar tersebut dikembalikan kepada masyarakat suku asli suku Sakai dari Rantau Bertuah dan masyarakat Desa Kota Garo sebanyak 1.250 kepala keluarga melalui skema redistribusi tanah program Tanah Objek Reforma Agraria TORA.